Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ratna. Ibu, Apa kabar Ibu hari ini? alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu sebelumnya. Iya. Sesuai dengan informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau tidak salah 2 hari yang lalu ya Bu, kepada Ibu mengenai supervisi akademik yang akan saya laksanakan. Saya akan melaksanakan supervisi kelas ini Bu, terkait proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Dalam supervisi akademik ini terdapat 3 tahapan ya Bu sebelumnya. Tahapan yang pertama itu adalah pra-observasi. Dan yang kita lakukan ini adalah bagian dari proses pra-observasi. Dan tahap kedua itu adalah tahap observasi atau supervisi kelas. Dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Dan nantinya ya Bu, sebelum kita laksanakan proses supervisi di kelas, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia Bu kira-kira Bu? Sedia Bu. Alhamdulillah ya Bu. Dan mohon izin ya Bu, nanti kan Bu kegiatan kita dari mulai pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi nanti akan saya rekam ya Bu untuk kebutuhan pemenuhan tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 Kota Tebing Tinggi. Apakah Ibu keberatan Bu? Tidak Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Nah, proses yang ada nanti Bu, saya akan melakukan percakapan bersama Ibu ya kan Bu, terkait beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya butuhkan untuk proses pengisian lembar observasi. Kita mulai saja ya Bu. Yang pertama, apa ya Bu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan saya observasikan nantinya? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan diharapkan siswa mampu menganalisis unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster dari buku bacaan yang dibaca maupun yang didengar. Oke, baik Bu. Nah, menurut Ibu nih ya, Ibu ingin saya mengembangkan area mana ya Bu dari proses nantinya supervisi ataupun observasi kelas nanti? Praktik pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Oke, berarti mengenai praktik baik pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu. Bagian mana ya Bu nantinya yang ingin saya amati dari proses pembelajaran nantinya Bu? Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oke, berarti ada 2 ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Bagaimana strategi yang akan Ibu siapkan ya untuk proses tersebut Bu? Strategi yang saya lakukan saat ini, saya merancang RPP dan menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi, proses, produk, dan konten. Serta saya juga menyiapkan bahan-bahan ajar yang diperlukan. Oke, baik ya Bu. Penilaian Ibu sendiri itu bagaimana ya Bu terhadap apa yang akan dikembangkan nantinya Bu? Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke, berdiferensiasi dan berpusat pada murid ya Bu. Kira-kira harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nantinya apa ya Bu? Saya berharap saya ingin Ibu bisa memberikan masukan terhadap proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas.
Oke, berarti Ibu menginginkan saya untuk mengamati ya Bu Iya, proses jalannya pembelajaran di kelas yang akan Ibu masuki nanti. iya. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira Bu di kelas berapa ya Bu nanti saya akan mengobservasi Ibu untuk melakukan supervisi kelas ini Bu? Rencana saya akan observasi di kelas 87, Bu. Oke, di kelas 87. Kalau boleh tahu kapan ya Bu kita bisa melakukannya Bu? Rencana saya akan melakukannya pada hari Kamis dan rencananya pada jam pertama, les pertama dan kedua. Oke, les pertama dan kedua di hari Kamis nanti ya, Bu. Iya. Oke, insya Allah saya bisa melakukan observasi itu bersama dengan Ibu ya. Kemudian Bu, kan sudah nantinya kan menjalankan proses supervisi kelas ya kan, Bu, observasi kelas. Nah, kapan kira-kira ya Bu, Ibu ada waktu untuk kita melakukan percakapan pasca observasi, Bu? Hmm, kapan ya? Mungkin apa setelah pembelajaran, Bu? Iya, setelah Setelah pembelajaran. proses pembelajaran Iya, nantinya setelah ya, Bu. pembelajaran aja, Bu. Berarti selesai supervisi langsung kita melaksanakan percakapan kembali ya, Bu, Iya. pasca observasi. Jadi kan Bu, yang perlu saya ingatkan kepada Ibu, nanti akan saya rekam kegiatan yang ada saat Mm-mm. supervisi kelas, kemudian saya akan mengisi daftar isian, yaitu berupa observasi, lembar observasi yang akan saya gunakan nanti ya Bu. Dan mohon dipersiapkan apa saja yang perlu diperlukan untuk kegiatan proses pembelajaran nantinya ya Bu. Siap, Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya Bu. Maaf sudah Sama-sama. mengganggu waktu Ibu. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Sebelum belajar mari kita doa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada ini kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, sebelum kita belajar, coba lihat kanan kiri temanmu, ada nggak kira-kira yang nggak datang? Ada. Siapa yang nggak datang? Ayah. Apa dia keterangannya? Alpa. Nggak ada suratnya ya? Ira apa keterangannya? Alpa. Terus siapa lagi? Irsa? Ada surat? Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ingin bertanya sama dengan kalian, kira-kira siapa yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Siapa yang ingat? Tiwi, coba kesepakatan kelas kita apa? Belajar menghargai dan saling menghargai dalam saling hormati dan menghargai. Kamu semua pejamkan mata selama 1 menit. Coba kamu renungkan hal apa yang paling kamu syukuri hari ini. Pejamkan mata, dimulai. Sekarang Ibu tanya beberapa dari kalian ya, hal apa yang baru kamu renungkan? Yang saya syukuri tetap bersyukur masih diberi Oke, dari apa yang disampaikan temanmu tadi sudah jelas bahwasannya kita sebagai manusia harus terus bersyukur.
Bersyukur, baik itu dalam hal belajar, baik itu dalam hal melakukan pekerjaan, baik itu dalam bernafas, masih tetap bersyukur. Apa manfaat kita bersyukur, Nak? Ada yang tahu? Manfaat kita bersyukur apa? Manfaat dari bersyukur? Manfaat dari bersyukur adalah agar kita bisa Jadi. menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tiwi. Iklan, slogan, dan poster. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah kamu diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang terdapat dari teks iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya mengenai pengertian teks iklan, slogan, dan poster? Masih ada yang ingat nggak pengertian teks iklan? Oke, Regina. Teks iklan adalah media promosi dan sarana komunikasi yang bersifat persuasif. Oke, tepuk tangan dulu untuk Regina. Jadi, teks iklan adalah media informasi yang disampaikan kepada halayak ramai dengan tujuan untuk mempromosikan produk ataupun barang dan jasa. Video pembelajaran yang sudah Ibu paparkan di depan ini. Oke. Pertama, apa itu unsur? Harus tahu dulu. Unsur adalah elemen atau komponen yang membentuk suatu iklan. Nah, coba kita lihat pada iklan berikut. Nah, yang kita pelajari pertama adalah unsur iklan. Ya, unsur iklan itu ada 4. Kamu bisa lihat yang ada di layar. Yang pertama, unsur iklan adalah terdapat gambar. Ya, apa fungsi gambar? Gambar dalam iklan adalah fungsinya adalah untuk memamerkan produk atau jasa yang ditawarkan. Kamu lihat di sini ada contoh iklan produk. Produk apa ini, Nak? Sabun. Nah, gambarnya ada terlihat jelas nggak? Jelas ya. Di situ ada orang yang memamerkan jenis sabunnya. Kemudian unsur yang kedua adalah terdiri dari tulisan. Tulisan adalah rangkaian atau kata-kata dalam iklan berisi tentang penjelasan produk. Nah, dari produk yang Ibu tulis ini, kira-kira tulisannya bagian yang mana, Nak? Yang memamerkan produknya? Mana kalimatnya? Mana? Ciptakan hari-hari anti kuman. Itu dia tulisannya. Kemudian, unsur yang ketiga adalah unsur gerak. Unsur gerak itu biasanya ada di iklan televisi. Selain di televisi, apa lagi yang iklannya bergerak? Di internet, ya kan? Biasanya dia bergerak dan gerakannya itu menarik perhatian konsumen. Karena ini berupa gambar, jadi dia tidak bergerak. Tapi kalau kamu lihat di TV, biasanya orang yang menjual iklannya itu mempraktekkan bagaimana cara memakai sabunnya, itu dia bagaimana cara mencuci tangannya, dipraktekkan ya dengan gerakan. Kemudian unsur yang keempat adalah suara. Suara dalam iklan berfungsi untuk membacakan deskripsi dan keunggulan produknya. Ya, biasanya kalau di media yang tersebut, karena ini gambar jadi tidak ada suaranya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya iklan terdapat berapa unsur? 4. Apa yang pertama? 2, 3, 4 suara. Oke, sudah paham? Kita lanjut. Oke. Yang kedua, ya, yang kedua ada yang namanya unsur slogan. Nah, slogan atau jargon pada suatu lembaga atau produk iklan. Jadi dia berisi kalimat-kalimat pendek, biasa ditempel di mana? Di kantor polisi. Kemudian di mana lagi? Mengadakan konser yang dipajang di jalan. Nah, itu poster. Pernah lihat poster orang partai? Unsur-unsur
Poster terdapat 2 unsur, Nak. Ya, sesuai dengan gambarnya. Ini kamu bisa lihat ada contoh poster. Nah, siapa yang membuat poster ini, Nak? Kalau dari gambar yang Ibu paparkan ini, siapa kira-kira yang membuat poster ini? Dari Germas. Apa itu Germas? Gerakan masyarakat. Ya, apa isi posternya ini, Nak? Tulisannya apa yang terdapat dalam poster? Mengadakan konser yang dipajang di jalan. Nah, itu poster. Pernah lihat poster orang partai? Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa membedakan dari segi, kamu bisa lihat bagan yang Ibu paparkan di depan. Pertama adalah iklan itu unsurnya terdiri dari gambar, tulisan, suara, dan gerak. Sedangkan slogan hanya terdapat tulisan. Kemudian poster hanya terdapat tulisan. Oke, sampai sini kira-kira kamu sudah paham, Nak? Oke, stop dulu, Bang. Oke, sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Ini ada lembar kerja yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Tolong dikerjakan bersama-sama sesuai dengan materi yang sudah kalian simak tadi. Nah, di situ ada contoh iklan. Silahkan kamu bersama teman kelompok kamu analisislah itu termasuk iklan apa, jenis iklannya, kemudian unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam iklan itu sesuai dari apa yang kita pelajari tadi. Oke, waktu sudah habis. Sekarang kumpulkan hasil tugas kalian dan presentasikan ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Contoh iklan 1, jenis teksnya poster, unsur-unsur yang terdapat ada gambar dan kata-kata. Contoh iklan 2, jenis teks iklan Yakult. Unsur yang terdapat dari iklan tersebut gambar, kata-kata, suara, dan gerak. Contoh iklan yang ketiga, jenis teks poster. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Oke, diskusi kelompok sudah selesai ya. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Nah, untuk meregangkan otot-otot dan pikiran yang sudah lelah, sekarang kita melakukan ice breaking dulu. Bisa? Oke. Ayo semua gerakkan badannya. Oke, gimana perasaannya? Sudah happy? Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, apa kesimpulannya, Nak? Kesimpulannya adalah unsur-unsur teks iklan terdapat gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan poster, unsur-unsurnya terdapat gerak dan gambar dan kata-kata. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dari apa yang sudah dipelajari hari ini, apakah kamu sudah paham? Paham. Bagian ice breaking. Selain itu, bagian apa? Kira-kira Vanessa, apa yang paling menyenangkan dari pembelajaran hari ini?
Kami sangat senang Bu, karena kami belajar sesuai dengan gaya belajar yang kami minati. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kanisa. Karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih untuk kita semua. Untuk minggu depan, kerjakan latihan halaman 53, latihan 3.3 tentang struktur teks iklan. Baik Bu, tadi Ibu sudah melaksanakan ya proses supervisi akademik dan saya juga sudah melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Sungguh luar biasa Bu kalau menurut saya ya Bu. Jadi gini Bu, sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya, setelah selesai proses supervisi akademiknya, kita akan melaksanakan kembali ya Bu percakapan pasca observasi. Kira-kira apakah Ibu bersedia Bu? Oke, baik. Nah, menurut Ibu ya Bu, bagaimana Ibu menilai performa terhadap kompetensi yang sebelumnya Bu? Menurut saya sudah melakukan proses pembelajaran yang bersifat pada murid, di mana saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional. Apa ya Bu kira-kira yang membuat Ibu bisa menilai demikian Bu? Saya menilai demikian karena proses pembelajaran tersebut sudah memenuhi kebutuhan belajar murid dan murid terlihat antusias dalam proses pembelajaran. Ya Bu, benar sekali. Tadi pun saya juga melihat kegiatan aktivitas yang dilakukan di kelas ya Bu. Anak-anak itu senang, apalagi ketika Ibu melaksanakan ice breaking ya kan Bu. Anak-anak terlihat Bu antusias sekali. Nah, selanjutnya ya Bu, bolehkah kira-kira saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Oke, terima kasih ya Bu sebelumnya. Nah, dari hasil pengamatan yang saya lakukan dan sudah saya catat juga ya Bu pada lembar observasi pasca supervisi ya Bu. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan berkaitan dengan kebutuhan belajar murid ya kan Bu. Dan ini meliputi kesiapan belajar murid, kemudian minat, dan juga profil belajar murid. Dan proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di kelas itu menurut saya ya Bu, sudah menerapkan diferensiasi konten dan diferensiasi proses, itu kombinasi ya kan Bu. Sudah terlihat sekali di mana Ibu menampilkan bahan ajar ya dalam bentuk kalau tidak salah tadi PowerPoint ya Bu, ditampilkan melalui TV digital di ruangan tersebut, kemudian ada video juga, dan ini sudah memenuhi kebutuhan belajar murid, terutama bagi anak yang cenderung visual dan auditori ya Bu. Dan di proses kegiatannya juga Ibu membentuk kelompok, ya kan, membentuk kelompok diskusi, kemudian Ibu memberikan LKPD kepada kelompok-kelompok tersebut dan mempresentasikan yang mengarahkan murid untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Itu sungguh luar biasa ya Bu. Ibu bisa melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut di proses KBM Ibu. Nah, yang selanjutnya poin kedua yang saya amati ya Bu mengenai pembelajaran sosial emosional. Menurut saya Bu, dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Seperti kita ketahui ya Bu, pembelajaran sosial emosional ini kan terdiri dari kompetensinya itu ada 5 ya Bu, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, proses KBM Ibu sudah menunjukkan kelima-limanya Bu. Kok menurut saya ini hebat sekali ya Bu. Di mana dimulai dari kesadaran diri nih ya Bu. Ibu di awal tadi menanyakan kabar terlebih dahulu ya Bu.
Menanyakan kabar itu sebagai kesiapan diri anak tersebut ya kan Bu, kesadaran dirinya bahwasanya dia udah mulai fokus untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian ibu juga mengajak anak itu berdoa bersama ya kan Bu, sebagai wujud rasa syukur kita ya kan. Eh, Selanjutnya ibu juga mengajak murid itu ada tadi saya lihat seperti memotivasi murid ya Bu dengan kalau tidak salah mengajak memejamkan mata, kemudian memotivasi apa sih yang memotivasi kamu sebutkan satu kata yang membuat kamu bersyukur seperti itu luar biasa sekali Bu. Kemudian pada poin yang kedua yaitu manajemen diri ya Bu. Di sini Ibu juga memancing memberikan pertanyaan kepada murid kita, menanyakan pendapat. Kemudian dari segi memberi pendapat ini kan terjalin gitu kan Bu. Anak-anak ini bisa mengelola emosinya untuk memberikan pendapat dan yang lain juga mendengarkan pendapat tersebut ya. Jadi manajemen diri murid kita itu sudah terbentuk dari proses kegiatan belajar yang Ibu lakukan. Selanjutnya kesadaran sosial. Nah, di sini saya melihatnya sudah muncul ya Bu, sudah Ibu laksanakan itu di mana murid pada saat proses diskusi itu mereka saling menghormati pendapat, kemudian menghargai pendapat kawan-kawannya dan mampu bekerja sama. Itu saya perhatikan diskusi itu berjalan dengan aktif seperti itu ya Bu. Selanjutnya poin yang keempat adalah kompetensi keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi ini bisa dilihat dengan ibu mengarahkan murid untuk membentuk kelompok, kemudian murid-murid tersebut juga berdiskusi secara aktif. Tidak ada ya Bu terjadi kayak adu pendapat atau apa ya Bu? Alhamdulillah, saya juga melihatnya seperti itu. Tidak ada yang mempertahankan egonya. Semua mampu ya Bu bekerja sama. Dan yang kelima yaitu kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya Bu. Nah, di sini murid-murid itu saya lihat ya Bu, ketika presentasi ke depan ya kan Bu, kan Ibu menyuruh murid itu untuk menampilkan, mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian. Nah, di sini kan Bu, sudah terbentuk murid-murid itu mampu, kira-kira siapa sih dalam diskusi itu yang menulis hasil jawabannya, kemudian murid itu sudah membagi siapa sih nanti yang akan menyampaikannya sebagai pembicaranya, sebagai notulennya. Nah, ini berarti murid-murid itu bisa menentukan sendiri ya Bu peran mereka, keaktifan mereka dalam diskusi kelompok. Ini sungguh luar biasa sekali ya Bu. Ini jadi menurut saya proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan area yang akan dikembangkan tersebut, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Sungguh luar biasa ya Bu. Jadi kan Bu, setelah mendengar pengamatan dari saya ya Bu, kira-kira bagaimana pendapat Ibu mendengarkan pengamatan saya tersebut Bu? Saya merasa senang karena mendapatkan umpan balik yang baik dari Ibu terhadap proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Oke, senang ya Bu. Enggak ini Bu, enggak merasa entah kecewa atau bagaimana. Eh, Alhamdulillah. Dan ketika proses KBM tadi Bu, ketika saya hadir di dalam ruangan, kira-kira perasaan Ibu gimana itu Bu? Apakah ada cemas atau takut seperti itu Bu? Tidak, cuma saya lebih antusias karena langsung diobservasi oleh Ibu. Alhamdulillah. Kira-kira kalau kita rencanakan proses ini secara berkelanjutan, keberatan nggak Ibu? Iya, Alhamdulillah, sungguh luar biasa ya Bu. Selanjutnya ya Bu, kan ini udah observasi kelas sudah kita laksanakan, kemudian ini adalah bagian dari percakapan pasca observasi ataupun pasca supervisi. Rencana tindak lanjut Ibu kira-kira apa ya Bu? rencana tindak lanjut saya akan menerapkan pembelajaran yang bersifat pada murid di semua kelas yang akan saya masuki ke depannya. Oke, ini kebetulan baru satu kelas yang Ibu terapkan ya Bu. Berarti nanti rencana Ibu tindak lanjut selanjutnya adalah Ibu akan menerapkan di semua kelas yang Ibu masuki ya Bu. Pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu. Baik sekali ya Bu.
Kemudian ya kan Bu, nah ini kita udah proses diskusi nih ya kan Bu, sharing kita di sini. Kira-kira apa yang sudah Ibu bayangkan ya kan Bu, untuk meningkatkan performa Ibu lebih baik lagi ke depannya Bu. Mungkin ada suatu ide yang bisa Ibu sampaikan, utarakan kepada saya gitu Bu. Yang terbayang pada saya saat ini, saya akan meningkatkan performa saya secara berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sekolah tempat saya mengajar, terutama rekan-rekan MGMP Bahasa Indonesia yang ada di sekolah saya. Oke, berbagi praktik baik ya Bu, berarti kayak sharing gitu ya Bu, pengalaman yang udah Ibu lakukan dengan teman-teman Ibu, baik MGMP maupun rekan di sekolah ya Bu. Sungguh luar biasa rencana itu Bu. Kemudian kalau boleh tahu Bu, kapan ya Bu kira-kira rencana berbagi praktik baik ini bisa Ibu lakukan? Rencananya awal semester genap nanti Bu, tahun 2024 akan saya lakukan. Oke, berarti awal semester baru, semester genap ya Bu di tahun 2024. Berarti sekitar bulan Januari ya Bu? Oke, bulan Januari. Eh, eh, Oh, berarti tempatnya nanti rencananya ada di ruang guru gitu berbagi praktik baiknya ya Bu. Nah, kira-kira siapa saja Bu yang bisa Ibu mintai tolong gitu Bu untuk terselenggaranya proses berbagi praktik baik ini Bu? Terutama yang pertama saya kan jadi pimpinan ya Bu. Iya Bu. Saya akan tolong kepada kepala sekolah tempat saya mengajar, dan kemudian saya juga minta bantuan dengan rekan-rekan guru yang lain. Oke, berarti tahun depan di Januari ya Bu 2024 Ibu akan melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik bersama rekan-rekan guru semua di sekolah. Kemudian tempatnya yaitu di kantor guru, di ruang guru ya Bu, dan Ibu akan meminta bantuan otomatis terutama izin dulu ya Bu dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan guru yang akan membantu Ibu untuk proses persiapannya ya Bu. Sungguh luar biasa rencana kegiatan ini ya Bu. Mudah-mudahan uh, apa yang bisa Ibu laksanakan ini bisa Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya, berjalan dengan baik, dan segala sesuatu proses uh, percakapan kita ini tetap saya rekam, kemudian saya akan tuangkan dalam lembar observasi pasca supervisi ya Bu. Dan terakhir ya Bu, kira-kira ya Bu, uh, apa yang Ibu dapatkan dari proses percakapan yang kita lakukan ini Bu? Kira-kira uh, apa apa yang Ibu dapatkan dari hasil kita diskusi ini Bu? Saya kira yang saya dapatkan dari proses kegiatan ini, saya semakin termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang akan berpusat pada murid, semakin termotivasi untuk melakukan inovasi pembelajaran berikutnya. Oke, berarti memberikan motivasi ya Bu kepada Ibu. Kira-kira berharap nggak Ibu proses ini kita lakukan secara berkala atau kita istilahnya hanya sekedar sampai di sini aja Bu? Saya berharap proses ini berkelanjutan ya Bu, tidak sampai di sini. Oke, insya Allah ya Bu, mudah-mudahan kegiatan proses supervisi ini bisa kita lakukan secara berkala ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya, maaf sudah mengganggu waktu Ibu ya Bu. Terima kasih banyak saya ucapkan. Kira-kira masih ada lagi Bu yang ingin Ibu diskusikan bersama saya? Alhamdulillah semuanya sudah jelas Bu, sudah pas. Oke, makasih ya Bu. Assalamualaikum Bu.